Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman siswa kelas 7, khususnya siswa-siswi kelas 7 SMPN 24 Batam. Masih bersama saya di Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, masih di bab 3, semua bersih hidup jadi nyaman. Ini adalah pertemuan yang kedua dalam bab 3 ini. Jangan lupa sambil nonton video ini tekan like, juga tekan subscribe. Tapi ingat, tontonlah video ini dengan cara dilihat dan sampai memahami betul, karena pentingnya pada bab ini. Peta konsep kemarin, ini adalah pertemuan kedua, masih sama, yaitu tentang bersuci atau toharoh, mempelajari dan memahami ketentuan tentang bersuci, mempraktekkan dan mempelajari hikmah dari toharoh, serta mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan yang nyata. Toharoh itu dibagi menjadi dua, ada hadas, najis. Hadas itu ada hadas kecil, cara bersucinya itu dengan wudhu atau dengan tayamum. Hadas besar, cara mensucikannya juga dengan mandi atau tayamum. Kalau najis itu ada najis mukhafafah, sarana yang dipakai itu air untuk bersucinya. Yang kedua najis mutawassithah, sarana yang dipakai juga air. Ada najis mughalladzah, yang sarananya yang dipakai juga adalah air, tapi juga ditambah dengan debu. Untuk yang ini kita anggap sudah selesai dulu ya, karena ini sudah kita bahas tentang najis, bahas di pertemuan pertama kemarin. Kita masuk lebih fokus pada hadas. Apa hadas itu? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang, yaitu pada diri seorang muslim, yang menjadi sebab ia tidak boleh beribadah seperti sholat, puasa, tawaf, dan lain sebagainya. Kalau najis, di pertemuan pertama, menjadi sebab orang terhalangnya, jadi terhalangnya beribadah. Tapi kalau hadas itu keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menjadi sebab ia tidak boleh beribadah. Sekali lagi, kalau hadas menjadi sebab seseorang muslim itu tidak boleh beribadah. Begitu. Sebab terjadinya hadas. Ini hadas kecil. Sebab terjadinya hadas kecil, yang pertama itu adalah keluarnya sesuatu dari dubur atau anus. Kalau bisa dibilang adalah kentut atau buang air besar. Dan keluarnya sesuatu dari kubul, yaitu kemaluan depan, seperti kencing, madi dan wadi. Kalau mani tidak menyebabkan hadas kecil. Menyentuh dubur atau menyentuh kubul. Menyentuh dubur atau dubur dengan telapak tangan. Kalau disentuhnya bukan telapak tangan, tidak menyebabkan hadas kecil. Yang ketiga, hilangnya akal karena tidur, kecuali tidurnya dalam keadaan duduk tetap yang tertutup pintu keluarnya angin atau kentut dari dubur. Jadi kalau duduk bersila, tidur yang tidak memungkinkan angin atau kentut keluar dari lubang belakang, itu tidak menyebabkan tidak menyebabkan hadas kecil. Itu kalau tidurnya sambil duduk. Gila dan mabuk itu juga menyebabkan hadas kecil. Yang keempat, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang masing-masing sudah dewasa serta bukan mahram. Jadi ketemunya kulit laki-laki dan perempuan, ketemunya tadi atau bersentuhan tadi tanpa ada penghalang. Kalau penghalang ada baju atau celana umpamanya, itu tidak menyebabkan hadas kecil. Tapi ingat, bersentuhan itu tidak pada posisi yang disentuh tadi adalah seorang mahram. Siapa mahram itu? Mahram itu orang yang haram dinikahi. Berarti siapa?
orang tua kita ke atas, bapak, ibu ke atas, artinya ke atas tok, nek, dan seterusnya. Ke bawah, anak kita, cucu kita umpamanya itu namanya ke bawah. Bibi, paman, itu juga tidak membatalkan. Tapi kalau suami istri itu membatalkan, artinya menyebabkan hadas kecil. Saya ulangi, kalau bersentuhnya antara kulit laki-laki perempuan itu adalah suami istri, maka itu menjadi sebab terjadinya hadas kecil. Cara menyucikannya seperti apa? Cara menyucikan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Jadi cara mensucikan hadas kecil itu dengan wudu. Jika tidak ada air atau tidak boleh terkena atau ada halangan suatu hal tidak boleh kena air, maka mensucikannya adalah dengan tayamum. Sekarang sebab terjadinya hadas besar berhubungan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua, datang bulan haid, yaitu haid bagi seorang wanita. Yang ketiga, keluarnya darah nifas bagi seorang wanita. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, keluarnya air mani atau sperma. Dan yang keenam, meninggal dunia. Ini sebab terjadinya hadas besar. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Jika berhalangan dengan menggunakan air, maka cukup cara mensucikan dari hadas besar itu dengan tayamum. Ini diperhatikan betul. Sebab-sebab terjadinya hadas besar dan hadas kecil tadi ini harus diperhatikan betul. Kenapa? Karena ini menyebabkan terjadinya kita dilarang untuk beribadah. Maka kalau dipaksa, bukan pahala ibadah yang kita dapat, tapi malah berdosa. Masalah hadas besar bagi perempuan menjadi sangat penting dan menarik untuk dipelajari. Perempuan itu mengalami peristiwa khusus yang tidak dialami oleh seorang laki-laki. Jadi persoalan hadas besar ini menarik betul dan penting sekali bagi perempuan. Kenapa? Karena perempuan mengalami peristiwa yang tidak dialami oleh orang laki-laki. Apa itu peristiwanya? Yaitu peristiwa keluarnya darah dari perempuan. Nah, ini penting. Darah yang keluar dari perempuan itu ada 3 atau 4. Kenapa 3 atau 4? Baik, diperhatikan. Yang pertama adalah darah haid. Yang kedua, darah melahirkan dan darah nifas. Yang terakhir adalah istihadah. Ini bisa dikatakan 3 tapi 4. Kenapa? Lahir dan nifas itu waktunya sama-sama keluar, cuman bedanya waktu. Kalau darah melahirkan itu darah yang keluar bersamaan dengan bayi keluar ketika seorang perempuan itu melahirkan. Kalau nifas itu setelah melahirkan. Makanya saya katakan 3 dalam 4 gitu. Baik, yang pertama sekarang yang kita pahami darah haid. Apa sih darah haid itu? Darah yang keluar pada perempuan dalam keadaan sehat. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-ciri darah haid itu kental, hangat, baunya tidak sedap, hitam, makin lama merah tua, berangsur semakin lama semakin kuning dan habis. Nah, ini darah haid gitu ya. Ini diperhatikan betul. Umur wanita yang mengalami haid itu pada umumnya umur wanita itu mengalami haid itu umur 9 tahun. Perhitungannya yaitu perhitungan tahun Hijriyah. Saya ulangi, umur wanita
yang sudah berumur 9 tahun ketika keluar darah maka darahnya dihukum haid. Ingat, umur 9 tahun perhitungan tahun Hijriyah. Maka kalau kurang dari 9 tahun keluar darah, itu namanya bukan darah haid. Masa haid itu macam-macam. Ada yang 1 hari semalam, ini tapi tidak memungkinkan sehari semalam keluar darah terus itu. Kalau keluar darah terus sehari semalam maka otomatis tidak akan mampu seorang wanita. Nah ini. Dan biasanya itu yang kedua biasanya 7 hari. Itu lama masa orang haid. Ada kalanya paling lama itu 15 hari. Ini hitungan paling lama. Kalau haidnya kok keluar darah terus 15 hari, 16, 17, 18 dan seterusnya itu bukan darah haid lagi. Karena batas maksimal keluarnya darah haid itu 15 hari, tapi biasanya itu 7 hari. Tapi bagi seorang wanita, untuk khususnya kalian yang kelas 7 yang perempuan, jangan takut dan jangan malu ketika kalian keluar darah haid, karena ini kodrat seorang wanita. Dan ini menunjukkan bahwa kalian kalau dilihat dalam sisi IPA-nya, itu kalian sudah mampu atau sudah matang sel telur yang ada di dalam reproduksi kalian, dan itu menandakan bahwa kalian itu dapat memproduksi atau menghasilkan keturunan. Jadi itu kodrat yang tidak boleh malu, tapi sebenarnya bangga, karena dengan haid itu menandakan bahwa perempuan tadi itu sudah mampu atau bisa memproduksi atau memberikan keturunan. Begitu. Baik, yang kedua adalah darah melahirkan dan darah nifas. Pengertiannya apa sih? Darah melahirkan itu darah yang keluar bersamaan ketika bayi keluar dari rahim seorang ibu. Kalau nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan, setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun hanya keluarnya darah tersebut adalah berupa segumpal darah. Itu perbedaannya. Kalau darah melahirkan, darah yang keluar bersamaan ketika bayi keluar dari rahim seorang ibu. Kalau darah nifas yang keluar setelah melahirkan. Lah masanya berapa hari? Paling sedikit masa orang nifas itu setetes. Ada sehari atau 2 hari atau 3 hari. Nah ini paling lama itu 40 hari. Biasanya orang mengalami nifas itu adalah 40 hari, paling lama 60 hari. Maka ini diperhatikan nih, khusus perempuan yang melahirkan nanti atau orang tuamu atau siapa. Kalau habis melahirkan kok dapat 3 hari tidak keluar darah lagi, ditunggu sampai 4-5 hari kok tidak keluar, ya udah, itu harus mensucikan dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara mandi. Tadi sudah di awal dijelaskan. Jangan nunggu 44 hari. 44 hari itu adalah kebiasaan, budaya. Yang wajib apa? Mandi besar. Kenapa? Kalau sampai nunggu 44 hari, sedangkan dia masa nifasnya cuma sehari, berarti dia sudah dalam keadaan kotor selama 43 hari dan tidak melakukan ibadah kepada Allah selama 43 hari itu dikodok semua. Itu sholatnya itu harus dikodok semua. Tapi kalau dia langsung mandi ketika tahu bahwa dalam sehari 2 hari sudah tidak nifas lagi, dia mensucikan dirinya, ya udah selesai masa nifasnya. Tinggal tunggu kebudayaan. Biasanya budaya yang kita lakukan apa? Umpamanya doa selamat 44 hari, ya udah itu dijalani. Nunggu 44 hari, yang penting tubuh kita, badan perempuan tadi sudah dalam keadaan suci. Biasanya 40 hari. Kalau sudah 40 hari kok masih keluar, berarti batas maksimal orang nifas itu 60 hari. Lewat 60 hari itu bukan sudah termasuk darah nifas lagi. Yang ketiga ada apa? Yang terakhir adalah darah istihadah. Pengertiannya adalah darah yang keluar tidak pada hari haid dan tidak pada hari nifas. Karena darah ini disebut dengan darah penyakit. Unsur-unsurnya apa?
dikatakan istihadah, yang pertama itu keluarnya kurang dari masa haid, yang kedua keluarnya lebih dari masa haid, yang ketiga keluarnya itu sebelum usia wanita itu masuk usia haid, yang keempat keluarnya pada masa menopause, artinya sudah lansia, lanjut usia. Menopause itu adalah wanita yang sudah tidak lagi mengeluarkan darah haid. Dan yang terakhir keluarnya lebih lama dari masa maksimal masa nifas dan masa haid. Begitu. Ini darah istihadah. Catatan penting. Seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadah itu tetap harus melaksanakan kewajiban seperti sholat dan puasa. Apabila dia hendak sholat, maka membersihkan darah itu dan pakailah pembalut, kemudian ambil air wudhu dan melaksanakan sholat. Ini catatan penting. Berbeda dengan darah haid dan nifas, bahwa perempuan dilarang melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa dan lain sebagainya. Tapi kalau darah istihadah itu tetap wajib melaksanakan sholat dan puasa. Hal-hal yang diharamkan ketika hadas besar: sholat, sujud tilawah, puasa, tawaf, sa'i, memegang mushaf Al-Quran, dan melafalkan atau membaca Al-Quran, kecuali niat untuk berzikir. Kecuali orang baca Al-Quran tadi niat untuk berzikir atau melancarkan hafalan, atau orang tadi hafal Quran, dia melalar terus supaya tidak lupa padahal dia dalam keadaan haid, ya udah tidak apa-apa, yang penting diniatkan untuk melancarkan hafalan. Yang kedelapan yang diharamkan adalah masuk masjid. Yang kesembilan bersetubuh atau berhubungan suami istri. Yang terakhir itu yang diharamkan adalah diceraikan. Ini tentang hadas besar dan hadas kecil. Nah, untuk memahami pertemuan kedua ini, silahkan selesaikan pertanyaan di samping ini. Jelaskan pengertian hadas, sebutkan dan jelaskan macam-macam hadas besar, sebutkan dan jelaskan macam-macam darah yang keluar pada perempuan, sebutkan hal-hal yang diharamkan ketika seseorang dalam keadaan hadas besar. Silakan dikerjakan di lembar tugas kalian. Nanti itu jangan lupa ditulis nama, tanggal, dan harinya. Jika jawabannya itu 2 lembar atau lebih dari 1 lembar, ingat di lembaran yang kedua itu juga ditulis nama, tanggal, dan harinya. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi hari ini, artinya di pertemuan kedua ini, bermanfaat dan dapat kita pahami, dapat kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.